Perkenalkan sebelumnya nama Ibu Nur Aini, panggil saja Ibu Aini. Saya baru bergabung di SMK Finama 2 pada tahun ini. Saya mengampu mata pelajaran PAI dan Al-Quran. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas materi bab pertama tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, perhatikan peta konsep iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan di kota Mesir untuk Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Darussalam. Yang kedua, untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan di kota Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum syariat, dan muamalat, penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Baik, jadi itulah anak-anak materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tolong diperhatikan ya semua. Baik, slide selanjutnya kita akan membahas pengertian beriman kepada kitab Allah. Definisi iman artinya percaya. Jadi iman kepada kitab Allah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada Rasul-Nya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitab Allah. Dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Al-ayah Shadaqallahul Aliyul Azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi, tujuan dan maksud dari diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar kita semua beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi, Allah memerintahkan kita untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada berhala atau apapun itu. Karena Allah itu esa, Allah itu satu, tidak bisa diduakan. Allah tidak bisa beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah bagian dari akidah seorang muslim. Seorang muslim yang mengimani kitab Allah harus membenarkan dengan sesungguh-sungguhnya apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya yang terpilih. Jadi sudah jelas ya anak-anak, itulah kita diwajibkan untuk percaya kepada kitab-kitab Allah. Dengan kitab-kitab Allah, pedoman hidup kita jadi terarah. Kalau kita tidak mempercayainya, maka hidup kita
akan berantakan, tidak terarah, tidak ada aturannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Slide selanjutnya kita akan membahas kandungan kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal libani Israil. Libani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Al-ayah sadaqallahul aliyul azim, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Jelas ya, Allah memberi pesan kepada kita semua agar kita tidak meminta kepada selain Allah. Dan dalam pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan yang berisi 8 larangan dan 2 perintah yang isinya. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Maksudnya ilah itu apa? Ilah itu adalah sembahan selain Allah. Jadi kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allah. Yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu disucikan. Jadi hari Sabat itu hari ibadah kaum Bani Israel. Yang kelima, berilah hormat kepada bapak ibumu. Yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Jadi itulah pokok ajaran kitab Taurat. Jangan lupa ya anak-anak dipahamin. Baik, slide selanjutnya. Kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'di wa ataina Dauda zabura. Al-ayah sadaqallahul aliyul azim, yang artinya dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi di atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dalam surah Al-Isra ya, ayat 55. Nanti kalian di rumah juga harus dibaca-baca dan dihafalkan ayat-ayat yang sudah saya sebutkan. Baik, slide selanjutnya membahas tentang kitab Injil, yaitu isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Apa itu zuhud? Jadi zuhud itu hidupnya hanya untuk kepada akhirat, meninggalkan kehidupan dunia. Jadi dia fokus kepada kehidupan akhirat, kepada kehidupan dunia biasa-biasa saja. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Sedangkan isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Dalam firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah.
wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqal lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Al-ayat. Shadaqallahul aliyul azim. Yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Sudah jelas ya bahwa dalam surah ini dijelaskan bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi akhir dari para Nabi yang lainnya. Kitab Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Dan adapun dalam surah Al-Hijr ayat 9 menjelaskan tentang Allah benar-benar memelihara kitab Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-ayah. Shadaqallahu aliyul azim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sudah jelas ya, pastinya kitab Al-Quran itu sudah pasti dijaga oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengubah keaslian kitab Al-Quran, karena keagungannya adalah itu, Al-Quran tidak bisa diubah oleh siapapun. Adapun isi ajaran Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. Tolong diperhatikan. Yang pertama, tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Kepada yang gaib maksudnya adalah jin dan malaikat, diceritakan pada Al-Quran, di dalam Al-Quran. Yang kedua, syariah, berisi tentang hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah apa? Ada hukum fikih, ada hukum menikah, munakahat, dan adapun hukum lainnya yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya berisi tentang akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Yang keempat, ibadah, yakni ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Hablu minallah wa hablu minan nas. Tidak hanya dengan Allah saja dijelaskan, tapi dengan manusia juga. Yang kelima, muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial, jadi kehidupan berbisnis atau berniaga. Yang keenam, sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi, rasul, dan umat terdahulu. Yang ketujuh, wa'ad dan wa'id, yang artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Semua dituliskan lengkap di dalam kitab suci Al-Quran, Maha Suci Allah, dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, suhuf. Selain kitab Allah, wahyu Allah pun ada disebut suhuf, yang artinya kumpulan wahyu Allah dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-A'la, ayat 18 dan 19, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Al-ayat. Shadaqallahul aliyul azim. Yang artinya,
Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Dan di antara nabi yang menerima suhuf, yaitu yang pertama Nabi Adam menerima 10 suhuf, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Syits menerima 50 suhuf, yang keempat Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Baik anak-anak, perhatikan lagi sebelumnya yang saya bahas di poin ketiga, ada yang namanya Nabi Syits. Saya akan sedikit menjelaskan tentang Nabi Syits. Nabi Syits ini adalah anak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Nabi Syits lahir setelah meninggalnya Habil dan Qabil. Nabi Syits mempunyai kembaran yang bernama Azura, dan Nabi Syits juga dilahirkan ketika Nabi Adam berusia 130 tahun. Jadi itu ya anak-anak sejarah singkatnya sekilas tentang Nabi Syits. Jadi beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia agar manusia senantiasa bahagia di dunia dan akhirat. Allah itu sangat baik kepada umat manusia. Allah menurunkan kitab-kitab Al-Quran untuk apa? Agar manusia mengikuti petunjuk yang ada di kitab Al-Quran. Agar apa? Hidupnya terarah, menjadi akhlak yang baik. Jadi hidupnya tidak berantakan. Seperti itu ya anak-anak. Maka dari itu, mari kita sama-sama pahami, pelajari, hafalkan Al-Quran agar hidup kita baik-baik saja. Karena apa? Karena kita selalu dalam lindungan Allah. Dengan apa? Dengan mempelajari, memahami kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun cara berimannya yaitu yang pertama beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya serta mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai berikut. Yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Manusia itu sadar bahwa dirinya hanya seorang hamba yang lemah. Mereka bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa di dunia ini. Kalau kita tidak patuh kepada Allah, maka hidup kita akan susah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Dengan hal tersebut, kita tidak mengulang kesalahan orang-orang terdahulu dan mampu mengikuti kebaikan-kebaikannya. Jadi kita lihat contoh pada kaum-kaum sebelumnya yang tidak mengikuti atau tidak mempercayai kitab-kitab Allah. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam kitab suci pada surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka orang yang bertakwa. Jadi orang yang mengamalkan kitab Al-Quran sudah pasti akhlaknya baik, hidupnya disiplin, bertanggung jawab, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Semoga kita semua adalah orang-orang yang termasuk seperti itu ya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita memasuki sejarah penulisan Al-Quran. Al-Quran ditulis oleh Zaid bin Thabit dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Lembar-lembarannya terbuat dari kulit, daun, tulang yang pipih,
pelepah, dan batu-batu yang tipis. Baik, kita memasuki sejarah penulisan Al-Quran. Al-Quran ditulis oleh Zaid bin Thabit dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Lembaran-lembarannya terbuat dari kulit, daun, tulang yang pipih, pelepah kurma, dan batu-batu yang tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan penulisan Al-Quran berdasarkan apa yang beliau diktekan kepada para penulis wahyu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'ani falyamhuhu. Rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menulis dari aku. Barang siapa yang telah menulis dari aku selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran terbunuh. Akibat peristiwa tersebut, Umar bin Khattab, sahabat Khalifah Abu Bakar, merasa khawatir sebagian besar ayat-ayat Al-Quran akan hilang. Umar berpikir untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Umar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran dilakukan Zaid bin Thabit tidak berdasarkan hafalan para hufaz saja atau para penghafal Al-Quran saja, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu yang tertulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, lembaran-lembaran Al-Quran tersebut diterima setelah disaksikan dan dipaparkan di depan dua orang saksi yang menyaksikan bahwa lembaran ini merupakan lembaran yang ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak selembar pun diambil kecuali memenuhi dua syarat, yaitu harus diperoleh secara tertulis dari salah seorang sahabat dan dihafal oleh seorang dari kalangan sahabat. Lalu pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman terkejut melihat adanya perbedaan dalam membaca Al-Quran di wilayah-wilayah yang baru dibebaskan. Hudzaifah melihat penduduk Syam membaca Al-Quran dengan bacaan Ubay bin Ka'ab. Begitu juga ia melihat penduduk Irak membaca Al-Quran dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, bacaan yang tidak pernah didengar oleh penduduk Syam. Perbedaan bacaan tersebut juga terjadi antara penduduk Kufah dan Basrah. Utsman lalu mengutus seseorang kepada Hafsah agar ia mengirimkan lembaran-lembaran Al-Quran yang ada padanya kepada Utsman untuk disalin ke dalam beberapa mushaf. Hafsah pun mengirimkan lembaran-lembaran Al-Quran itu kepada Utsman. Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk menyalinnya ke dalam beberapa mushaf. Yang mendiktekan adalah Sa'id bin Al-As dan yang menulis Zaid bin Thabit. Semua dilakukan di hadapan para sahabat. Setelah itu, Utsman mengirimkan salinan-salinan mushaf ke seluruh wilayah agar orang-orang tidak berbeda pendapat tentang bacaan Al-Quran. Jumlah salinannya sebanyak 7 buah. 7 salinan tersebut dikirim ke kota Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan Madinah. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Utsman kemudian memerintahkan agar Al-Quran yang ditulis bertentangan dengan Mushaf Utsmani yang mutawatir tersebut untuk dibakar. Jadi pada masa berikutnya kaum muslimin menyalin mushaf-mushaf yang lain dari Mushaf Utsmani dengan tulisan bacaan yang sama hingga sampai sekarang ini yang kita baca ya anak-anak. Pemberian tanda titik pada beberapa huruf dilakukan oleh seseorang tabi'in bernama Yahya bin Ya'mur. Pemberian harokat dilakukan oleh seorang ahli nahwu yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi itulah sejarah penulisan Al-Quran anak-anak. Jangan lupa ya dicatat nama-namanya.
Selanjutnya, menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Di antara sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap Allah sebagai berikut. Perhatikan ya. Yang pertama, menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Quran. Menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Quran maksudnya itu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, kita semua wajib menjalankannya. Apa sih yang di dalam Al-Quran? Ada hukum-hukum, ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid menjelaskan apa? Tentang keesaan Allah, menjelaskan bahwa Allah itu satu, Allah tidak bisa diduakan, Allah tidak bisa beranak dan tidak pula diperanakan. Lalu membaca Al-Quran secara rutin. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran secara rutin, minimal 1 ayat ya. Sedikit tidak apa-apa asalkan rutin ya anak-anak. Selanjutnya kita dianjurkan memahami dan menghafal isi Al-Quran. Kalau kita memahami dan menghafal isi Al-Quran, insya Allah hidup kita akan terarah, bahagia dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Lalu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengagungkan Al-Quran dengan memegang Al-Quran dalam keadaan suci. Maksudnya keadaan suci adalah keadaan kita masih berudu. Lalu meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Jangan meletakkan Al-Quran di lantai, apalagi sejajar dengan tempat duduk kita. Jadi wajib meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi dan tidak meletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Maksudnya adalah seperti kita meletakkan HP atau buku yang lain di atas Al-Quran, itu tidak boleh ya. Itulah anak-anak sikap mencintai Al-Quran. Semoga kita semua sudah melakukan hal itu ya. Amin ya robbal alamin. Baik, itulah pembahasan materi hari ini. Semoga apa yang saya